Shalom aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, saya menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, karena harus diluruskan. Hal sepele tapi harus diluruskan supaya ya orang tidak main klaim yang tak berdasar ya. Saya menjawab pertanyaan lu ya dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila. Ya. Ini bicara tentang makanan ya. ya, makanan yang haram ya. Ada yang bilang haram ya toh. Halal dibilang haram ya toh. Babi halal dibilang haram. Ini sudah berapa kali ya saya menayangkan tentang halal haram, Bapak Ibu Saudara. Flashback ya. Zaman sebelum Musa tidak ada halal haram untuk dimakan. Yang ada hanya binatang haram untuk kurban. Ada ya. Nuh lah yang pertama kali diberitahu oleh Allah, oleh Yesus Allah, bahwa Nuh, ada beberapa binatang yang haram untuk kurban, tapi kalau dimakan boleh. Jadi awalnya tidak ada binatang haram dimakan, itu nggak ada. Lalu zaman Musa, zaman orang beragama Yesus yang sama ditulis oleh Musa di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai berapa itu 40 sekian lah ya. Di situ dirinci mana binatang haram, mana binatang halal. Itu haram dan halal untuk dimakan. Bagaimana dengan yang untuk kurban? Tetap sama, tetap berlaku yang sama. Yang haram untuk dimakan otomatis haram juga untuk kurban. Ya. Dan sebaliknya, yang dulu diberitahu kepada Nuh haram untuk kurban akhirnya menjadi haram untuk dimakan. Nah, yang orang tidak pada tahu, setelah Yesus mati di salib membatalkan Taurat, karena harta halal haram itu termasuk Taurat ya, dan ketentuannya di dalam Efesus 2 ayat 15, orang pada tidak tahu bahwa di era Yesus dan seterusnya kekristenan tidak ada lagi yang haram. Yesus menyatakan semua makanan halal di dalam Markus 7 ayat 19. Lalu Yesus sendiri berkata langsung sebagai Allah. Ingat, Yesus berkata langsung sebagai Allah itu. Di dalam Kisah 10 ayat 15, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, olehku, tidak boleh kamu nyatakan haram. Clear sampai sini? Jadi semua makanan itu akhirnya halal, yes, termasuk babi, yes. Jadi babi itu halal, 100% halal. Era halal haram itu hanya ada di zaman orang beragama, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri sudah almarhum. Ngerti sampai sini? Lalu kita lihat data dunia ya. Saudara-saudara, kalau di dunia itu membedakan mana chicken, mana meat ya. Kalau makan ayam itu disebut chicken ya. Chicken itu ayam. Kalau makan babi itu pork. Kalau makan sapi itu disebut beef. Kalau makan kambing itu disebut mutton atau lamb ya. Daging kambing itu mutton atau lamb. Kemudian ada ikan juga ya, itu beda. Jadi mereka membedakan antara ya sama-sama daging sebenarnya, ikan atau ayam itu dia sebut, kalau ayam ikan dibedain. Kalau daging itu ya babi, sapi, kambing. Nah, itu kelompok daging. Apakah ayam bukan daging? Sebenarnya ayam juga daging, tapi dibedakan. Kalau ayam itu kelompok unggas, jadi disebut chicken. Nah, yang mengherankan, dan ini fakta ya, daging terbesar dikonsumsi adalah babi. Di seluruh dunia ini daging paling besar yang dikonsumsi masyarakat adalah babi.
lalu sapi menduduki kedua, ya, lalu kambing dan seterusnya itu kecil, ya. Itu kalau bicara daging. Kalau bicara unggas, nomor satu ayam tentu saja. Ya di mana-mana chicken lah itu. Chicken sama telurnya sama egg, ya. Kalau bicara daging unggas, maka yang nomor satu ya chicken, ayam, ya. Ayam itu termasuk tidak haram, ya. Memang sekarang udah nggak ada halal haram lagi, ya. Ayam. Kalau daging paling banyak konsumsi dunia adalah babi. Jadi babi itu halal dan harum, paling halal, paling banyak dikonsumsi, paling harum di dunia. Anda mungkin merah kupingnya denger ini, ya. Saya ingin menjelaskan bahwa kita harus bisa menerima bagaimana sejarah halal haram. Era Adam sampai Musa tidak ada barang haram untuk dimakan, nggak ada. Tapi kalau untuk dipersembahkan korban bakaran ada. Nuh dikasih tahu oleh Allah. Di era Musa sampai Maleakhi, era orang beragama, apa yang disebut haram oleh Nuh pada zaman Nuh menjadi haram juga untuk dimakan. Ada tambahan lain juga. Di dalam Imamat 11 itu, ayat 1 sampai 40 sekian itu, ya. Kemudian di era Yesus, Yesus sendiri berkata, semua makanan itu halal. Babi adalah daging yang secara fakta dikonsumsi terbesar di dunia. Babi itu halal dan harum. Saya dulu dibohongi berapa puluh tahun, ya. Babi itu haram, ada cacing pitanya. Lalu saya nekat, ya. Saya nekat. Ternyata babi itu memang paling enak, saudara. Ya, bagi Anda yang merah kuping, ya, saya menyatakan kebenaran loh. Ada ayat Alkitabnya semua loh. Dukungan ayatnya semua loh. Yesus berkata, apa yang aku nyatakan halal, tidak boleh kamu nyatakan haram. Ini ceritanya Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengenal halal haram. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus kan lihat binatang-binatang, terus Petrus bilang, aku nggak mau makan barang haram, Tuhan, katanya. Lalu Yesus sebagai Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, olehku, itu perkataan langsung Yesus. Tidak boleh kamu nyatakan haram. Allah saja nggak ngomong ada makanan haram kok. Lah kok kamu masih ngomong-ngomong ada yang haram, ada yang halal, ya. Ya, apa salahnya anjing? Ya, anjing itu binatang paling gondok itu. Setiap orang marah, aku disebut-sebut. Setiap orang ini soal makanan, aku melulu yang disalahin. Itu anjing sama babi itu, ya, berdua itu. Ada orang berantem, aku disebut-sebut, babi disebut-sebut, anjing disebut-sebut. Di Alkitab disebut kelompok A dan kelompok B. Ya. Matius 7 ayat 6 itu, ya. Setiap halal haram, ngomongin halal haram, pasti namaku disebut-sebut, nama anjing, nama babi. Dia nggak tahu apa-apa, ya. Namun demikian tidak semua makanan berguna, ya. Tidak semua makanan berguna. Jadi kita pilih-pilih, tetapi kalau soal halal haram itu sudah tidak ada, ya. Semua halal. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, ini penjelasan Alkitabiah. Mungkin Anda merah mendengar hal ini, tapi ini Alkitabiah, tidak bisa dibantah, ya. Bagaimana sejarah halal haram? Tadinya memang tidak ada halal haram untuk dimakan, lalu ada halal haram di era orang beragama, lalu kembali lagi semuanya itu halal. Ya. Dulu ada tayangan saya, kalau memang haram kenapa babi diciptakan, itu banyak yang nonton itu. Sampai puluhan ribu mungkin juga. Pokoknya itu termasuk tayangan yang paling banyak yang nonton, ya. Ya, kalau bicara soal babi, saya mau kasih tahu, tegaskan, babi adalah halal dan babi paling banyak dikonsumsi di dunia. Babi itu halal dan harum. That's it.